yang masih saja bertikai. Semoga Allah berkenan melembutkan dan mengarahkan hati dan budi mereka agar dapat mengusahakan perdamaian dan kesejahteraan bersama. Dan intensi doa yang kedua, kami berdoa bagi gerejamu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Nya dan rahmat-Nya agar gerejamu ini boleh menjadi saluran rahmat bagi banyak jiwa-jiwa, serta membawa jiwa-jiwa hanya menuju keselamatan-Mu yang kekal. Dan intensi yang ketiga, marilah kita mohon rahmat Allah untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Amin. Nah, itulah intensi doa yang kami persembahkan pada sore hari ini bersama dengan Bunda Maria. Mari kita siapkan hati kita, kita membuka doa rosario kita pada sore hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Pada sore hari ini kita ambil peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Bunda Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Tuhan Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
Peristiwa gembira yang kelima, Tuhan Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya, Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Shalom. Atas nama Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar, saya mengajak kita untuk melambungkan puji syukur kepada Allah atas penyelenggaraan ilahinya untuk seminari kita yang hingga sekarang terdiri dari 3 jenjang: Seminari Menengah 1 Petrus Klaver, Seminari Tahun Rohani, dan Seminari Tinggi Angin Mamiri.
yang hingga hari ini dapat menghasilkan dan membuahkan imam-imam yang handal, tidak hanya imam-imam projo, tetapi juga imam-imam religius yang tersebar di pelbagai keuskupan, bahkan juga rasul-rasul awam yang tangguh. Itu semua karena berkat Tuhan yang melimpah untuk gereja lokal Keuskupan Agung Makassar. Saya berterima kasih kepada semua pihak, kepada para pastor, biarawan, biarawati, dan seluruh umat yang hingga hari ini mengambil bagian di dalam bertumbuh berkembangnya seminari kita ini. Dan secara khusus pada kesempatan yang penuh rahmat ini, saya menghaturkan banyak terima kasih kepada Pukat Kams, Umat Peduli Seminari, dalam kerjasama dengan tim Opera Komedi Samadi Keuskupan Agung Jakarta dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Malam Peduli Seminari untuk mensupport seminari kita ini. Dan saya mengajak kita semua sekaligus sebagai harapan, mari kita menghadiri, kita menyaksikan, dan kita ambil bagian di dalam kegiatan ini. Tuhan memberkati.
Selamat malam saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai misa Ekaristi Kudus kita pada malam hari ini dengan menyanyikan Mada Bakti 171. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki hari Minggu biasa yang ke-33 di tahun B. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa tahun liturgi tahun B hampir berakhir, dan minggu depan itu akan berakhir dengan pesta Kristus Raja Semesta Alam, di mana pesta Kristus Raja Semesta Alam adalah pesta pelindung paroki kita yang kita rayakan minggu depan. Maka melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, sabda Tuhan mengingatkan kita akan akhir zaman. Apakah kita takut menghadapi hal itu? Kiranya ini mengerikan, tetapi justru menjadi suatu pengharapan bahwa melalui akhir zaman hidup kita akan disempurnakan asal kita siap sedia untuk menyambut kedatangannya. Sejauh mana kita sungguh siap sedia Bapak Ibu Saudara terkasih menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, mari dapannya kita hening menyadari hal ini dan mohon pengampunannya, serta bersyukur atas segala rahmat berkat yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Kita juga tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, juga seluruh usaha rencana-rencana kita di masa akan datang, terlebih di bulan November ini. Kita tetap mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, utamanya bersama keluarga mendoakan Oma Veronica Foni Kalangi yang sudah 10 tahun dipanggil Tuhan dari tengah-tengah keluarga. Juga orang tua kita Bapak Blasus yang pada hari ini hari ketiga meninggalnya. Semoga dia disambut oleh Bapa di surga, seluruh keluarga berikan kekuatan. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merekam peristiwa penyelamatan, mari dengan hati mohon pengampunan. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui pengorbanan putra-Mu di kayu salib, Engkau berkenan untuk menyelamatkan umat manusia di sepanjang zaman. Dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti putra-Mu, sehingga kelak Kau ikut sertakan dalam perkumpulan para pilihan-Mu di surga. Kuatkan mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Berkati seluruh sarana pengobatan baginya, sehingga suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya. Terlebih ya Tuhan, kami mohon anugerah keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, telah berpulang ke hadirat-Mu, terlebih Oma Veronica Foni Kalangi. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua kami ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersuka cita
dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Beritahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman. Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat
dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku ini tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada pepatah lama yang sudah sering kita dengar, sedia payung sebelum hujan. Dari pepatah lama ini tentu mengingatkan kepada kita untuk selalu siap sedia dalam menghadapi situasi keadaan yang ada, supaya pada saat hujan datang kita tidak basah, pada saat terik matahari kita tidak terlalu kepanasan. Maka dibutuhkan pribadi yang siap sedia, Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk sungguh menghadapi situasi kehidupan. Itulah yang kita dengarkan pada hari ini. Kita secara bijaksana mengambil langkah-langkah agar dapat mengatasi segala sesuatu sebelum terjadi di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini dari nubuat Daniel mengingatkan kita tentang pentingnya utusan Tuhan yang hadir dalam diri malaikat yang bertugas untuk mengabarkan penyelamatan atau pemusnahan atas perilaku setiap orang. Nubuat Daniel ini mencatat bahwa banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian orang akan mengalami hidup yang kekal, dan sebagian lagi akan mengalami siksaan yang mengerikan. Itulah neraka. Maka hanya orang-orang yang tercatat dalam kitab kehidupan yang memperoleh hidup yang kekal, karena dalam hidup mereka sungguh bertindak secara bijak dan menuntun banyak orang kepada kebaikan dan kebenaran. Maka orang-orang ini akan bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Maka kita bisa memperoleh hidup yang kekal jika nama kita tercatat dalam kitab, dan nama kita tercatat jika kita hidup dalam kebijaksanaan dan membawa orang-orang pada jalan yang benar. Oleh karena itu, agar kita tetap hidup dalam kebijaksanaan dan hidup dalam kebenaran, maka kita harus menjaga hidup rohani kita dengan baik, seperti tetap berdoa secara pribadi
bersama-sama dalam keluarga, dan juga menyatakan kebersamaan pada saat-saat tertentu, misalnya di rukun, di wilayah utamanya pada hari Minggu. Bahwa kita meluangkan waktu untuk sungguh mempercayakan diri kita, mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami, sehingga kita boleh hadir di gereja mungkin 1 jam lebih untuk mensyukuri semuanya itu, mempercayakan kembali kepada Tuhan. Karena kita sadar Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa kehidupan ini hanya sementara saja. Merenungkan setiap saat pengalaman-pengalaman kehidupan, bermeditasi di depan Tuhan, apa yang kita alami sepanjang hari itu. Mencoba merenungkan hukum Tuhan dan menghidupi sabdanya siang dan malam, dan dengan demikian hati kita akan semakin tenteram. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengarkan kata-kata Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman. Meskipun langit dan bumi akan berlalu, firman Tuhan tetap setia. Maka kata-kata Yesus ini mengajarkan kepada kita untuk mempercayai janji Tuhan meskipun kita mungkin tidak sepenuhnya memahami rencana Tuhan bagi diri kita. Tetapi paling tidak dalam seluruh pengalaman kehidupan kita tahu kira-kira Tuhan mau arahkan saya kemana dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan ini. Dari peristiwa itulah kita semakin membuka hati kita untuk tuntunan kasih dan kuasa Tuhan dalam seluruh kehidupan. Kita perlu sungguh kokoh kuat dalam memperjuangkan hidup. Walaupun seringkali tantangan menghadang kita, atau dalam seluruh situasi kehidupan mungkin kehidupan menjadi berat, kehidupan menjadi sulit, kehidupan kelihatan gelap. Tetapi kalau kita memiliki kesetiaan dan ketaatan dan selalu datang kepada Tuhan, maka kita mengosongkan diri kita, lalu Tuhan yang punya kuasa, Roh Kudusnya akan memberikan kekuatan kepada kita untuk sungguh semakin bersatu dengannya. Itulah pengharapan kita untuk menyongsong kedatangannya dengan penuh iman dan harapan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di dalam bacaan kedua surat kepada orang Ibrani menyadarkan kita bahwa pengorbanan diri Kristus di atas kayu salib telah membawa keselamatan kepada semua orang tanpa kecuali. Kristus telah mengorbankan dirinya untuk membebaskan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Itulah janji yang telah terpenuhi dan sungguh kekal. Pengorbanannya telah menyempurnakan orang-orang kudus. Itulah keagungan pengorbanan diri Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Maka dari diri kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dituntut pengorbanan juga yang luar biasa, yaitu bersedia untuk selalu memperbaharui diri sepenuhnya, sehingga setiap peristiwa pengalaman kehidupan yang mengikat kita dalam dunia ini, kita selalu datang di depan Tuhan untuk memohon supaya Tuhan memberikan kepada kita yang terindah, yang terbaik. Jika salah, lalu kita mengaku bahwa itu salah. Jika kita membuat orang lain mungkin sakit hati, maka kita minta maaf. Keterbukaan hati menuntut diri kita untuk sungguh hidup bijak menghadapi seluruh situasi kehidupan ini. Karena hanya dalam Dialah dan lewat pengorbanannya kita juga dimampukan untuk bersedia membuka hati kita dan mengorbankan apa yang menjadi pertahanan diri kita, yaitu kesombongan diri seringkali. Dan dengan demikian hati kita akan menjadi lunak untuk selalu mengakui kuasa dan kasih Tuhan.
Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, marilah di dalam seluruh kehidupan kita siap siaga untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan mengarahkan hidup kita kepada pengorbanan Kristus yang sudah terlebih dahulu mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Maka kita mensyukuri hal itu, kita selalu datang untuk bersatu dengannya dalam doa. Lewat pengalaman-pengalaman kehidupan senantiasa dikuatkan dan diteguhkan oleh sabdanya, dan tetap membuka hati kita kepada seluruh ciptaan, terlebih kepada sesama kita. Dan dengan demikian kita akan semakin dipenuhi dengan kekuatan untuk senantiasa semakin berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga pada saat Dia datang kita siap untuk bersatu dengannya, sehingga akhir zaman bagi kita tidak terlewatkan begitu saja dan tidak menjadi hukuman abadi, tetapi justru menjadi pengharapan besar karena kita memiliki iman untuk selalu setia dan taat apapun yang kita hadapi di tengah dunia ini. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita berdoa dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, pemberi hidup dan harapan yang menanti-nantikan kita pada ujung jalan hidup kita. Marilah kita mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga umat Allah dengan mantap dan gembira mewartakan imannya yang tak tergoncangkan akan hidup kekal, serta nilai segala perbuatan kami bagi keabadian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi umat Kristiani dimanapun berada, ya Tuhan, semoga umat Kristiani selalu mengusahakan keadilan dan perdamaian, serta mempersatukan dan menghimpun semua orang dalam satu persekutuan harapan dan iman. Semoga umat Kristiani mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus pada akhir zaman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi orang-orang yang takut akan kematian, hari tua dan pencobaan hidup, bagi semua orang yang kurang berani dan kurang berharap, ya Tuhan, semoga semua orang yang berkecil hati belajar percaya kepada Allah, dan semoga kami mampu mendampingi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Tuhan, semoga kami saling meneguhkan berkat iman kami yang hidup, serta harapan kami yang kokoh. Semoga berkat kasih dan pelayanan kami, Tuhan hidup di tengah-tengah kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Senantiasa kami percayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga para orang tua kami lansia yang sudah tidak bisa lagi datang di gereja. Bersama mereka yang mendampinginya, semoga kekuatan Roh Kudus tetap menguatkan mereka semua yang sakit, yang jompo, dan yang mendampingi orang-orang sakit.
Semoga dengan berkat-Mu apa yang dinyatakan kepadanya sungguh menjadi kekuatan bagi mereka untuk tetap bersemangat memperjuangkan kehidupan sampai pada Engkau menyatakan yang terbaik dalam seluruh kehidupannya. Bahkan pengharapan semoga yang sakit boleh kepulihkan dari penyakitnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya Oma Veronica Foni Kalangi dan Bapak Blasius Mengande. Semoga dan belas kasih-Mu, orang tua kami, saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi di dalam kemuliaan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Sejenak dapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah orang hidup dan mati, kami tidak tahu kapan Engkau akan datang memanggil kami, tetapi kami tahu pasti bahwa kasih-Mu tak akan pernah meninggalkan kami. Semoga kami tetap berjaga penuh harapan. Tolonglah kami untuk menyambut Engkau sejak sekarang dalam saudara-saudari kami, supaya kami pun nanti Kau sambut di rumah-Mu yang kekal untuk hidup selama-lamanya. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Mada Bakti 228. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban Kristus Putramu
agar mendatangkan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allah." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu datang di hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang meminta doa dari kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mada Bakti 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita kan bersukaria, dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu atas hidangan surgawi yang telah kami nikmati dalam perjamuan kudus-Mu ini. Semoga pengorbanan putra-Mu menjiwai kami untuk berani berkorban demi kepentingan gereja dan masyarakat kami, serta memperkuat harapan kami akan langit baru dan bumi baru yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 16 dan 17 November 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 9 dan 10 November 2024 $25.280.000. Kolekte pemeliharaan gereja $16.854.000. Kolekte 2 kali perkawinan $2.636.000. Kolekte misa retusket $520.000. Sumbangan dari Abdullah P. Rp1.000.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Cornelis Jabur dan Ana Maria, pengumuman ketiga. Serilus Pena dan Maria Genoveva Ceme, pengumuman ketiga. Fabio Wirakarsa Setiajita dan Olivia Francisca Limantoro, pengumuman pertama. Livandi Tuniari dan Serli Rahayu, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Yayasan Taman Tunas SD Frater Terate 1 telah membuka pendaftaran bagi murid baru tahun pengajaran 2025-2026. 5. Bantuan bela rasa bencana alam. Erupsi Gunung Api Lewotobi di Kabupaten Flores Timur
pada hari Minggu 3 November 2024. Menyikapi situasi tersebut, maka Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar mengajak para umat untuk berbela rasa melalui pengumpulan dana ke rekening kebencanaan Bank BNI nomor rekening 348134712 atas nama PGPM Keuskupan Agung Makassar. Atas kebaikan dan kerjasama kita sekalian, kami ucapkan limpah terima kasih. Kolekte kedua warna hijau pada tanggal 16 dan 17 November 2024 akan diperuntukkan khusus untuk bantuan bela rasa bencana alam erupsi Gunung Api Lewotobi di Kabupaten Flores Timur. 6. Bantuan pembagian sembako. Segenap umat dihimbau dapat memberikan bantuannya untuk pembagian sembako yang akan dibagikan pada bulan Desember 2024, yaitu berupa beras, mie instan, gula, minyak goreng, dan lain-lain. Bisa diantarkan langsung ke gudang seksi sosial di Pastoran SD Frater Trate 2 setiap hari kerja. Bagi yang ingin memberikan berupa uang tunai, dapat langsung menemui pastor di kantor sekretariat Jalan Lamputan nomor 5. Terima kasih atas partisipasi kita semua, Tuhan memberkati. 7. Misa Pesta Pelindung 85 tahun Paroki Kristus Raja Andalas yang dirangkaikan dengan penerimaan sakramen Krisma akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 November 2024 pukul 9 pagi dan akan dilanjutkan dengan Ramatama Pesta Umat yang dikoordinir oleh masing-masing wilayah untuk konsumsi. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk misa hari Minggu pukul 7 pagi ditiadakan dan misa pukul 5 sore tetap ada. Dihimbau untuk menggunakan kendaraan online karena basement gereja akan dipakai untuk ramah tamah. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Kembali mengingatkan yang terakhir dan yang kedua, bahwa minggu depan kita mengakhiri tahun liturgi tahun B, di mana kita merayakan Pesta Kristus Raja Semesta Alam sekaligus sebagai pesta pelindung paroki kita, dan pada tahun 2024 ini kita merayakannya 85 tahun paroki Kristus Raja Andalas. Misa seperti biasa malam minggu seperti yang kita buat pada kesempatan ini, kemudian minggu pagi hanya satu kali saja dan minggu sore jam 5. Tapi sangat diharapkan dalam acara kebersamaan di minggu pagi jam 9 kita tetap hadir untuk mengambil bagian dan mengadakan kebersamaan lewat perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup. Ada penerimaan Krisma. Tadi sudah jelas bahwa kebersamaan itu akan kita lanjutkan di basement. Kemudian juga penyampaian dan penyerahan hadiah-hadiah yang telah diupayakan oleh panitia yang mempersiapkan perayaan 85 tahun paroki kita pada kesempatan ini juga akan diserahkan pada saat itu dan mungkin dilanjutkan dengan beberapa hiburan di basement. Sekali lagi harap bahwa ini menjadi perhatian kita untuk mengungkapkan dan menyatakan kebersamaan kita. Lalu sesudah itu kita akan masuk dalam masa Advent lagi, tahun baru liturgi. Sudah kita merayakan Pesta Kristus Raja Semesta Alam minggu depan. Jadi kita semakin siap-siap lagi untuk memasuki masa Advent. Kemudian persiapan Natal tentunya. Untuk itulah tadi sudah disampaikan bahwa seperti biasanya pada masa Advent kita mengumpulkan aksi Advent dan kita mengumpulkan dari hasil usaha kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan yang biasa kita berikan setiap tahun. Dulu pernah 2 kali 1 tahun pada masa Prapaskah juga. Pada periode ini kita
pada masa Prapaskah itu melalui APP pembangunan yang dikoordinir oleh Keuskupan, sementara di masa Advent itu dikoordinir langsung oleh Depas. Saya kira itu yang kembali saya ingatkan. Lalu sebagaimana sudah sampaikan, kolekte kedua kita untuk pemeliharaan gereja pada hari Minggu 16-17 ini akan kita sumbangkan ke musibah meletusnya gunung di timur di sana, sebagai partisipasi kita untuk berbela rasa dengan mereka, selain mungkin yang sudah ada berdonasi secara pribadi. Terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan ini. Terlebih kepada seluruh petugas saya ucapkan limpah terima kasih atas pelayanan-pelayanan kita. Semoga pelayanan kita buat kita semakin diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan sendiri, dan juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Satu yang saya ingatkan kepada Prodiakon, besok malam kita mengadakan misa untuk pelepasan Bapak Blasius Mengande untuk berangkat ke Toraja jam 8 malam misa di sini. Jadi nanti ada doa khusus oleh para prodiakon. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 308.